sebenarnya di Indonesia tidak perlu ada perbedaan, ya. Apalagi kalau masih menggunakan wujudul hilal, yang penting hilal sudah ada. Sebagaimana warga negara baik itu muslim atau non muslim semuanya harus mentaati peraturan ketetapan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah utusan, dan taatilah pemegang kekuasaan. Salah satu ketetapan pemerintah, ini salah satu ketetapan pemerintah yang diwakili Menteri Agama adalah ketetapan 1 Syawal atau 1 Ramadan melalui sidang isbat yang melibatkan organisasi Islam yang ada di naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi untuk menghadapi hari raya yang kemungkinan ada perbedaan, mari kita keterangan-keterangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, ini harus kita ketahui, hasil hisab tidak boleh digunakan untuk menetapkan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Harus diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah, sebab kita hidup di negara Republik Indonesia. Ini satu. Artinya bagaimana? Ahli hisab ini tidak berhak untuk menetapkan baik itu 1 Syawal atau 1 Ramadan. Itu pertama. Yang kedua, hasil ruqyah ya, dari suatu daerah, apa Rembang atau Semarang dan sebagainya, ini harus dilaporkan terlebih dahulu ke pemerintah. Tidak boleh setelah bisa ruqyah, misalnya Kabupaten Rembang bisa ruqyah, kemudian orang Rembang misalnya kalau puasa semuanya, misalnya hari raya ini tidak boleh, harus dilaporkan kepada pemerintah. Yang ketiga, yang berhak, ini yang berhak harus tahu, yang berhak menetapkan awal bulan, baik itu bulan Ramadan atau bulan Syawal, ini haknya pemerintah. Kalau ahli hisab atau yang ruqyah ini hanya memberitahu kepada pemerintah, hanya ikhbar beritahu. Sedangkan yang menetapkan ada pemerintah ya, melalui sidang isbat yang melibatkan tadi ada NU, ada Muhammad dan organisasi Islam yang lain yang ada di naungan Negara Republik Indonesia. Tahun ini samanya berbeda. Satu, Muhammadiyah menetapkan awal bulan Hijriah yaitu besok hari Jumat sebagai tanggal 1 Syawal. Ini menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Maknanya gimana? Yang penting hilal sudah wujud, sedangkan bisa diruqyah dilihat atau tidak, ini tidak masalah. Kalau pemerintah juga diikuti Nur Sewu, NU, ini metodenya yaitu ruqyatul hilal, harus melihat hilal. Nah, coba ini dalil-dalil yang akan saya sampaikan
hadisnya tidak saya baca di kitab Bukhari halaman 1776, dengan cari sendiri. Jadi Rasulullah selalu menekankan sumu ru'yati wa uftiru ru'yati fa in huma alaikum fakmilu iddata sya'ban salasin. Jadi Rasulullah selalu menekankan puasalah kamu karena melihat hilal tanggal, dan berlebaranlah kamu karena melihat tanggal. Kalau cuaca mendung, sempurnakanlah dengan hitungan 30. Ini anjuran-anjuran Rasulullah. Jelas ru'yah. Nah kemudian hadis yang lagi, yaitu hadis Abu Dawud, Arabiyun, ini orang Arabi atau orang kampung atau orang pedesaan ini mendatangi Rasulullah. Kemudian orang kampung ini berkata, ya Rasul, ini ra'aitu hilal. Ya Rasul, saya telah melihat tanggal 1 Ramadan. Ini berarti kan lapor. Jadi orang yang melihat apa itu tanggal 1 lapor. Maka tadi saya sudah sampaikan, misal daerah Rembang, ru'yah melihat tanggal harus lapor disampaikan ke pemerintah. Begitu juga al-hisab bisa menentukan satu saat ya harus dilaporkan kepada pemerintah. Sebab nanti hasil itu akan disidangkan, namanya sidang isbat. Nah sudah sidang ditentukan, ini baru. Kalau orang yang ru'yah seperti tadi, ada orang kampung atau pedesaan datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya telah melihat hilal. Kemudian Rasul, apa kamu berani disumpah? Kemudian orang itu disumpah berani. Setelah itu penetapan ini di tangan Rasulullah. Setelah ditetapkan, Rasulullah perintah pada sahabat Bilal untuk mengumumkan tanggal 1 Ramadan besok. Apabila satu daerah ini sudah ru'yah dan sudah ditetapkan, baik itu yang ru'yah dekat dari tempat panjenengan atau jauh, seluruh warga negara wajib mengikuti. Sebenarnya di Indonesia tidak perlu ada perbedaan, ya. Apalagi kalau masih menggunakan wujudul hilal, yang penting hilal sudah ada, iso diru'yah ke orang. Nah, ini nanti selalu beda terus. Ini selalu beda terus. Nah orang pasane nyongkok bodoh besare atau Idul Fitri, ini jelas ini